Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada masa ini kita saksikan bahwa di negeri-negeri barat ataupun negeri-negeri yang maju, para politikus, kaum nasionalis, sayap kiri pemerintahan, mereka mendapatkan penerimaan yang baik di negara-negara mereka. Begitu juga partai-partai politik, mereka semakin mendapatkan tempat khusus. Para analis pun dalam hal ini menulis banyak hal berkenaan hal itu. Pemerintahan-pemerintahan yang ada ataupun sayap kiri pemerintahan yang mana tidak terlalu keras dalam hal kebijakan keimigrasian, karena kebijakan keimigrasian mereka lah semua ini terjadi. Dan selain itu pun masih banyak alasan-alasan lainnya. Namun semua hal ini berakhir dengan telunjuk yang mengarah kepada umat Islam. Mereka mengatakan bahwa umat Islam hendaknya dilarang untuk memasuki negara-negara mereka. Mereka mengatakan alasannya adalah umat Islam ini katanya tidak mau berbaur dan eksklusif. Menurut mereka, Islam adalah radikalisme, mengajarkan kekerasan, dan mereka juga mengatakan jika umat Islam ingin tinggal di sini, katanya mereka harus meninggalkan tradisi-tradisi keislamannya dan harus merubah diri seperti gaya hidup mereka sendiri, orang-orang barat. Jika tidak mau seperti itu, berarti umat Islam tidak mau berbaur dengan kami. Itu perkataan mereka. Mereka mengatakan jika umat Islam ingin tetap mempertahankan eksklusivismenya atau tradisi agamanya, artinya adalah mereka akan berbahaya bagi negeri kita, katanya. Ini satu hal yang mengherankan, pemikiran seperti itu. Mereka mengatakan bahwa menara-menara masjid umat Islam membahayakan kami, katanya. Lalu mengatakan hijab atau pardah kaum wanita umat Islam berbahaya bagi kita. Terus kebiasaan wanita Islam yang tidak mau bersalaman dengan laki-laki kami, itu pun membahayakan kami, kata mereka. Di sini di UK,
memang hanya segelintir saja dari antara para politikus yang berkeyakinan seperti itu. Namun di negeri-negeri lainnya, di Barat ini khususnya, sangat memperributkan hal seperti itu. Dan mereka beralasan bahwa, lihatlah, berbahayanya umat Islam bagi kita itu terbukti dari bahwa di negeri-negeri Islam masih sudah sampai pada puncaknya radikalisme. Di sini, di negeri kita pun, serangan-serangan dari pihak radikal dan umat Islam terus berlangsung. Selebihnya adalah kedengkian. Pemikiran tersebut disebabkan oleh kedengkian kepada Islam dan penentangan kepada Islam. Tapi selebihnya ada benar juga apa yang mereka katakan. Memang di negeri-negeri Islam ada kekerasan, radikalisme, dan itu terbukti. Keberatan-keberatan ini itu pun didukung oleh sikap umat Islam sendiri dalam hal ini. Seperti yang saya katakan, di UK masih ada radikalisme dari umat Islam, terlepas dari grup-grup radikal atau di negeri-negeri Islam, grup-grup yang radikal mendapatkan bantuan persenjataan dari negeri-negeri Barat sebetulnya. Dan negeri-negeri Barat ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan kebencian yang mereka ingin zahirkan kepada Islam, mereka lakukan itu. Sebagian kekuatan Barat, mereka justru mengelola hal ini sedemikian rupa. Di satu sisi, mereka memberikan pertolongan kepada pemerintah Islam dengan secara diam-diam. Di sisi lain, bagaimana mereka mensupport kelompok-kelompok radikal dengan memberikan bantuan kepada mereka. Jika tidak ada bantuan dari pihak Barat sendiri kepada kedua pihak ini, maka tidak akan ada peperangan yang terjadi di antara pemerintah dan kelompok-kelompok radikalis ini. Sayangnya, ketika umat Islam mendapatkan kerugian, justru amalan-amalan umat Islam dan pembangkangan mereka dan disebabkan oleh tidak ingin melaksanakan hak kewajiban satu sama lain dan kemaslahatan pribadi diutamakan dibanding dengan kemaslahatan negara, itu terjadi. Melupakan ajaran Islam, dan ini diakibatkan oleh karena mereka tidak memperhatikan ajaran Islam. Alih-alih mereka memperbaiki diri sendiri dan mengikuti ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW, justru mereka malah para politikus, mereka lebih mengutamakan para politikus, para negarawan, dan ulama-ulama yang dan para ulama pun dalam hal ini sangat berperan dalam terus mendorong orang-orang tadi kepada kehancuran justru. Alih-alih mereka melihat kondisi zaman pada masa ini, dan alih-alih mereka memperhatikan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yakni kondisi tuntutan atas kondisi yang terjadi sekarang ini, seharusnya mereka berpikir dan melihat bahwa dalam kondisi seperti ini, seharusnya kita itu mencari wujud yang telah dinubuatkan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Bahwa jika terjadi kondisi seperti ini di dunia ini, maka akan ada wujud yang membawa keimanan kembali dari bintang Suraya ke dunia ini. Dan akan mengembalikan iman umat Islam.
orang-orang ini दोबारा कायम करेगा। tidak hanya tidak peduli, ना सिर्फ इस बात से bahkan mereka pun malah menentang utusan Allah Ta'ala ini, dan sedemikian rupa meningkat dalam penentangan, अल्लाह ताला के भेजे हुए की मुखालफत sehingga इस कदर mereka sampai-sampai pergi ke negeri-negeri yang non-muslim untuk गैर मुस्लिमों में भी जा जाकर menggembosi मालिक में भी जा जाकर negara-negara non-muslim इसके untuk खिलाफ menentang बुग़्ज़ व नाफ़ jemaat ini. और दुश्मनी की ऐसी इंतहा की Bahkan Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya telah mengutus utusannya ini, dan bagaimana ताला ने अपने para penentang ini telah भेजा था memperlakukan आने वालों पर भी जुल्म व umat तशद्दुद की इंतहा। Umat Masih Islam ini secara zalim. Contohnya di Pakistan, पाकिस्तान में तो sudah sangat उनकी आड़ में lama, bertahun-tahun, ये जुल्म व तशद्दुद के बाजार merasakan kezaliman tersebut. Di negeri-negeri Islam, कई दिहाइयों mayoritas Islam lainnya, से हो ही रहा है। mereka disebabkan karena बाज़ और इस्लामी kezaliman para ulama dan pejabat-pejabat yang jahat, mereka menjadi sasaran kezaliman, अफसरों की dan mereka terpaksa melalui keadaan itu. मुश्किलात में Di beberapa tempat kondisinya sudah lebih baik. Semoga Allah telah menurunkan karunia-Nya dan menjaga mereka. बाज़ जगह Namun pada masa ini di Aljazair, कितना अरसा रहते हैं अल्लाह ताला kezaliman ini terus meningkat. और अहमदी महफूज रहें। लेकिन आज Polisi menggerebek अलजायर में rumah-rumah orang Ahmadi. ये जुल्म बढ़ रहा है। Pengadilan-pengadilan mereka पुलिस membuat keputusan sekehendak sendiri, lalu menjebloskan para Ahmadi ke penjara. अपनी मर्जी के Terkadang करके para Ahmadi mendapatkan hukuman 1 tahun sampai 3 tahun डाल रहे हैं dengan alasan और बाज़ को katanya bahwa orang Ahmadi mengatakan bahwa kami telah beriman kepada सिर्फ imam yang dinubuatkan Allah Ta'ala, ये कहा dan कि हमने आने वाले इमाम को karena itu kita dihukum karena kita और इसलिए telah मान लिया है beriman sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang mendapatkan hukuman penjara ini यही इरशाद। atau menunggu hukuman penjara ini, ये लोग जो जेल में हैं या जिनको सजा दी गई है atau mereka yang digerebek, या सजा का इंतजार कर रहे हैं di और पुलिस को jumlah para Ahmadi ini या जिनको lebih dari 200 orang. दिया गया Namun meskipun mereka melalui kekerasan, kezaliman seperti ini, mereka tetap और सबने menyampaikan, mengikrarkan bahwa seberapapun kekerasan yang ditimpakan kepada kami, kami tidak akan mundur selangkah pun dari keimanan kami. Para Ahmadi mengikrarkan seperti itu अपने ईमान से dengan mengatakan bahwa बस अहमदी तो जब इस बात का ऐलान करता है कि मैंने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kami akan mengutamakan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan untuk itu jika kami terpaksa harus melakukan pengorbanan yang besar, kami akan lakukan. चीज पर तरजीह देनी है और इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी करनी Tidak akan ada yang bisa menggoyahkan keimanan kami. फिर Namun orang-orang yang melakukan kezaliman ini, dan mereka lakukan itu atas nama Islam, उसको कोई नहीं हिला सकता atas nama Allah Ta'ala dan Rasulnya, ingatlah और इस्लाम के नाम bahwa Allah Ta'ala tengah memperhatikan orang-orang yang terzalimi ini, जुल्म हो रहे हैं dan orang-orang yang dizalimi ini, yang mazlum ini, doa-doanya sampai kepada arasy ilahi. मजलूम को देख रहा है और मजलूम की दुआएं Apapun yang diputuskan di pengadilan Allah Ta'ala, orang yang mendapatkan hukumannya tidak akan selamat di dunia ini maupun di akhirat. Hendaknya mereka takut dengan takdir ilahi, ना दुनिया dan में alih-alih ना आखिरत mereka melakukan kezaliman kepada para Ahmadi, को अल्लाह ताला की तकदीर से lihatlah sebetulnya kondisi mereka sendiri, और बजाय dan अहमदियों पर मजालम ढाने के अपनी हालतों को देखें mereka yang menjadi penyebab tercemarnya nama Islam, हुजूर तालीम को कि hendaknya mereka melihat हुजूर तालीम की बदनामी का bahwa जो बायस बन रहे apakah tujuan ini हैं ये लोग telah disebutkan Allah Ta'ala कि क्या ये मकसद jika mereka अल्लाह ताला ने simpati इनकी जिंदगियों को kepada Islam, बताया था इस्लाम का अगर दर्द रखने वाले yakni होते हैं उलमा, para pejabat, para hakim yang berada di balik fatwa para ulama, दूसरे ketika Islam हालतों के di- जज चल रहे हैं diserang dengan berbagai keberatan, seharusnya para ulama berpikir, bersatu इस्लाम पर एतराज हो रहे हैं bahwa
Allah Ta'ala telah berjanji bahwa Islam ini akan menyebar di seluruh dunia. Namun, apa yang terjadi? Justru sebaliknya, nama Islam malah terus tercemarkan dengan perbuatan mereka itu. Apa sebabnya? Apakah para teroris atau orang-orang radikal mereka akan mendapatkan kemenangan? Apakah Allah Ta'ala berfirman bahwa sebarkanlah Islam dengan membunuh orang lain? Apakah Islam tidak mempunyai dalil, bukti-bukti kebenaran yang dengannya bisa disebarkan kebenaran? Apakah hanya dengan pedang atau membinasakan orang-orang yang tidak berdosa dari lawan-lawan firkah mereka, lawan-lawan agama mereka, membunuh para perempuan, anak-anak yang tidak berdosa dengan membunuh mereka? Apakah itu berarti pengkhidmatan di mata mereka? Jika memang anggapan mereka seperti itu, dan dari amalan para ulama garis keras tadi, dari amalan mereka nampak bahwa pikiran mereka seperti itu. Inilah orang-orang yang merupakan yang membangkang perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mereka tidak akan mendapatkan kesuksesan. Mereka akan mendapatkan cengkeraman Allah Ta'ala dengan berbuat zalim kepada para Ahmadi dan berbuat sesuatu yang salah atas nama Islam dan bangga dengan pemerintahannya dan kekuatannya. Mereka menganggap itu suatu kesuksesan. Ingatlah sebetulnya bahwa suatu hari nanti mereka akan hadir di hadapan Allah Ta'ala dan mereka harus mempertanggungjawabkan kezaliman yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kondisi umat Islam pun sangat menyedihkan pada saat ini. Di satu sisi, ada kalangan para maulwi atau kaum radikalis, seperti yang saya katakan, mereka atas nama Islam menciptakan kerusuhan. Di sisi lain, ada orang-orang yang sebagai reaksi atau di bawah pengaruh Barat, mereka tidak ada kaitannya dengan agama. Alih-alih percaya kepada ajaran Islam, mereka justru malah tidak ada kaitannya, dan mungkin karena takut, alih-alih menjelaskan ajaran Islam kepada orang lain, alih-alih mengatakan hal-hal duniawi yang bahwa itu keliru, justru malah setuju dalam hal keburukan. Rasa takut kepada dunia malah lebih menguasai mereka daripada takut kepada Allah Ta'ala. Begitu juga sebagian para politikus, para pejabat negara, jika mereka tidak sependapat dengan para maulwi, karena mereka takut kursinya terampas, jangan sampai katanya para maulwi ini menentang kami, akhirnya mereka tidak ada kaitannya dengan agama sedikit pun. Karena mereka pengecut dan mereka mengutamakan hal duniawi, sehingga mereka diam membisu karena takut kepada para maulwi. Seolah-olah di antara umat muslim, setiap kalangan yang mengingkari utusan ilahi, utusan Allah Ta'ala, dia telah terjauh dari hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apakah atas nama agama itu mereka
mencari nafkah. Mereka menuduh Hazrat Masih Maud alaihissalam, katanya Hazrat Masih Maud alaihissalam ini mendakwakan sebagai Imam Mahdi untuk mencari nafkah duniawi, katanya. Tapi sebetulnya pada hakikatnya para maulwi inilah yang melakukan semua ini demi untuk mendapatkan mata pencaharian. Dan mereka melakukan penentangan kepada Masih Maud alaihissalam demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Yang karenanya kita melihat mereka mencaci, maki, menghina. Bagaimanapun, orang-orang yang mencari uang atas nama agama ini, atau demi hal-hal duniawi, mereka menganggap agama sebagai hal yang sampingan. Semua orang ini, mereka hanya Islam KTP, padahal mereka tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam sedikit pun. Dalam kondisi seperti ini, para Ahmadi hendaknya berpikir dan merenungkan di mana ketika mereka telah beriman kepada imam zaman ini, untuk itu kewajiban tanggung jawab mereka pun semakin bertambah dalam hal ini. Para penentang memang harus akan berbuat zalim kepada para Ahmadi. Begitu juga orang-orang yang terjauh dari agama, mereka yang mengingkari Allah Ta'ala, mereka pun akan melakukan penentangan kepada kita. Hal-hal yang berkenaan dengan kebebasan, jika kita berbicara menentang kebebasan yang mereka anut, apakah dalam kondisi seperti ini kita akan ketakutan dan diam 1000 bahasa? Atau memperlihatkan kelemahan iman, lalu ikut serta bergabung dengan mereka? Jika kita akan melakukan hal seperti itu, maka apalah artinya kita baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam? Kita datang dengan sendiri dan mengatakan bahwa kalian harus berjalan sesuai dengan ajaran Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Janganlah sia-siakan keimanan kalian, dan janganlah biarkan kerusuhan terjadi, kefasadan terjadi. Seiring itu, perhatikan juga bahwa pesan Allah Ta'ala harus disampaikan ke seluruh dunia, supaya penegakan tauhid bisa terjadi dan ajaran Islam yang indah bisa disebarkan di seluruh dunia, sehingga dunia meyakini akhirnya ajaran tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, untuk itu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dalam Al-Quran Karim, melangkahlah sesuai dengan pedoman itu. Itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yakni dengan hikmat dan dengan nasihat yang baik seluruh orang-orang ke jalan Allah Ta'ala, dan diskusilah dengan dalil-dalil yang terbaik. Jadi untuk tabligh, untuk menyebarkan ajaran Islam yang indah, untuk mengajarkan hikmah ajaran Islam, perlu kita menyampaikan dengan dalil, bukanlah seperti yang dilakukan oleh para ulama ataupun mereka yang radikal saat ini. Menyebarkan Islam dengan pedang tidak pernah sama sekali diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Negeri-negeri yang berbau duniawi dan pemerintahan-pemerintahan lain, ada beberapa hal yang sudah terbiasa di negeri mereka, atau hal-hal yang dilindungi oleh undang-undang yang namun tidak diizinkan oleh agama.
dan menurut agama itu merupakan degradasi akhlak atau bahkan dosa. Berkenaan dengan hal itu, jika kita ingin melakukan dan pihak lain marah, maka untuk sementara waktu bisa dihindarkan. Inilah saat ini tuntutan hikmat. Namun tidaklah mungkin bahwa kita untuk itu karena orang-orang marah lalu kita ikut serta kepada mereka, dengan mereka. Jika kita takut atau terdampak oleh hal-hal duniawi, lalu kita ikut serta bergabung dengan mereka, ini keliru. Lalu kita akan terjerumus di dalam dosa yang mereka lakukan juga. Jadi Hazrat Masih Maud Islam bersabda, ayat jadilhum billati hiya ahsan bukanlah menghendaki bahwa supaya untuk kita tidaklah mengizinkan untuk kita terus bersikap lembut sehingga kita terjerumus di dalam hal-hal yang buruk. Bukanlah itu hikmah disebutnya. Melainkan hak itu dilakukan tanpa fasad. Lakukanlah hak kebenaran dengan tidak tercipta kefasadan. Jadi seorang mukmin hendaknya memperhatikan, yakni apa perbedaan antara kepengecutan dengan hikmah. Perintah Islam yang sangat jelas, yang Islam katakan salah, jangan lakukan oleh kita. Dan katakan itu salah. Dan seiring dengan itu, jangan juga kita melakukan perlawanan dengan keras kepala. Hazrat Masih Maud bersabda, ketika kalian berdialog dengan orang lain, berdialoglah dengan hikmat dan nasihat yang baik, yakni dengan kelembutan dan adab. Memang benar bahwa banyak sekali di zaman ini maulwi yang jahil dan bodoh beranggapan bahwa dengan jihad dan talwar, dengan pedang, menyebarkan dengan agama dengan pedang dan jihad adalah sangat memberikan pahala yang banyak katanya. Justru mereka keliru dengan berpikiran seperti itu. Dan kesalahpahaman mereka ini tidak bisa menjadi dasar melontarkan tuduhan kepada Al-Quran. Tidak bisa. Masing-masing bersabda, memang benar. Kebenaran dan kebenaran yang hakiki tidak memerlukan paksaan. Melainkan paksaan itu membuktikan bahwa dalilnya lemah. Kepada Rasulullah SAW telah diwahyukan fasbir kama sabaru ulul azam, yakni bersabarlah seperti yang sama ukurannya dengan seluruh para nabi. Jadi jika dikumpulkan kesabaran seluruh para nabi, maka tidak akan melebihi kesabaran engkau. Lalu bersabda, la ikraha fiddin. Di dalam agama hendaknya tidak ada pemaksaan. Lalu bersabda, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yakni dengan hikmah dan nasihat yang baik, berdialoglah, bukan dengan kekerasan. Lalu bersabda, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, yakni orang mukmin adalah orang yang menahan emosi dan memaafkan orang-orang yang zalim, dan tidak menjawab kesia-siaan dengan kesia-siaan lainnya. Apakah Tuhan bisa mengajarkan ajaran untuk membunuh orang-orang yang mengingkari agama kalian dan merampas hartanya, lalu mengusir orang-orang dari rumahnya? Melainkan yang sesuai dengan perintah ilahi, yakni orang yang mengusir kalian dengan pedang, dia akan terbunuh dengan pedang juga.
sesuai dengan yang telah mereka lakukan. Beliau bersabda, di mana ada tertulis bahwa bunuhlah orang-orang yang ingkar dengan pedang. Ini merupakan pemikiran para maulwi yang bodoh, yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Para maulwi yang mengatasnamakan mereka menyebarkan Islam, atau orang-orang yang menentang Islam, dengan mengatakan, bunuhlah orang-orang yang mengingkari Islam, katanya. Jadi inilah ajaran Islam. Untuk itu mereka tidak tertarik untuk menyampaikan pesan Islam, atau seperti yang disabdakan oleh Masih Maud alaihissalam, para maulwi yang bodoh. Namun kita di dalam diri umat Islam juga, dan non-Muslim, dan di dalam non-Muslim juga, hendaknya kita menyebarkan ajaran Islam yang baik, yang benar. Untuk itu, di setiap kawasannya masing-masing, setiap para Ahmadi hendaknya menaruh perhatian, karena jika orang-orang ini bersembunyi atau hidup di dalam kemunafikan, atau memiliki pandangan radikalisme, saat ini ada grup-grup yang sudah menyampaikan secara terang-terangan. Tidak hanya keluar, mereka pun saling membunuh antara umat Islam sendiri dan mencemarkan nama baik Islam. Semua mereka menentang Ahmadiyah, jemaat. Satu firqah menentang firqah yang lainnya. Begitulah kondisinya. Dalam kondisi seperti ini, tugas para Ahmadi semakin meningkat. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah, orang yang melakukan kekerasan dan mudah emosi, makrifat dan hikmah akan hilang dari mulutnya, dan hati akan dimahrumkan dari perkara hikmah. Orang yang di hadapan lawannya cepat emosi, tidak terkontrol lagi, berkata lancang, kotor, akan dimahrumkan dari mata air kelembutan. Emosi dan hikmah tidak mungkin bisa menyatu. Orang yang dirundung emosi, akal mereka bodoh. Mereka tidak mungkin akan mendapatkan kemenangan di dalam medan apapun. Emosi setengah dari kegilaan. Jika ini meningkat, maka bisa betul-betul sama sekali gila. Jadi, jika dia emosi atau gila, maka manusia sudah tidak berbicara sesuai dengan akal sehatnya lagi. Inilah yang kita lihat saat ini. Para maulwi menentang kita di mana-mana. Dan amalan mereka ini mencemarkan nama baik Islam. Ketika kita bertabligh dan menyampaikan kepada dunia berkenaan dengan ajaran Islam yang benar, maka para kekuatan penentang Islam, mereka selalu menjawab kepada kita bahwa kalian aman. Namun umat Islam mayoritas tidak menganggap kalian ini Muslim. Untuk itu kalian tidak bisa menjadi wakil dari Islam, duta dari Islam. Dalam kondisi seperti ini, tantangan kita semakin meningkat bagi kita. Dan setiap Ahmadi perlu untuk memahami, menyadari tanggung jawabnya masing-masing. Setiap perbuatannya, setiap amalannya harus mencerminkan Islam. Jika tidak bertabligh sekalipun, maka amalan dan perbuatannya harus mencerminkan ajaran Islam yang baik. Untuk tabligh, Hazrat Ali radhiyallahu anhu, kita harus perhatikan hikmat yang disampaikan oleh Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, di dalam hati ada hasrat dan kekotoran untuk yang akibatnya tidak siap untuk mendengarkan
hal-hal yang baik. Terkadang manusia terkadang tidak siap untuk mendengarkan sesuatu ataupun terkadang tidak siap, tidak mau. Untuk itu, masuklah ke dalam, perhatikanlah bagaimana sebetulnya keadaannya, bagaimana kekotoran yang ada dalam diri orang ini. Lalu mulailah pembicaraan. Ketika mereka sudah siap untuk mendengarkan perkataan kita. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan petunjuk kepada kita, hendaknya ketika kita berbicara, pikirkanlah terlebih dulu dan singkat. Dengan banyak berdialog, banyak berdebat, tidak ada faedahnya. Jadi dengan simple saja, singkat, terkadang masuk betul-betul menyentuh kepada hati. Hal-hal ini bisa terjadi jika dilakukan rabtah yang terus-menerus, continue, atas nama kebebasan, lalu bertentangan dengan hukum ilahi, lalu membawa hal-hal yang bertentangan dengan akhlak kepada akhlak. Kita perkenalkan ajaran Islam dan berupaya dengan seperti untuk itu. Hal-hal hikmah dan dengan rabtah yang continue dan dengan upaya yang gigih, kita bisa mematahkan dalil-dalil mereka. Di Australia, dalam hal ini, jika dalam satu kalangan permusuhan kepada Islam sudah sampai kepada umat wanita Islam kan tidak mau bersalaman dengan laki-laki non-Islam katanya, dengan laki-laki. Hendaknya dalam hal ini setiap Ahmadi mengklarifikasi hal ini dengan hikmah di tempatnya masing-masing. Atau di tempat-tempat ada yang mereka bertentangan dengan pardah ataupun pembangunan masjid atau menara dan sebagainya. Atau mereka mengatakan untuk mengusir orang Islam katanya dari negerinya. Atau Presiden Amerika, mereka ingin, beliau, memang ini merupakan dampak dari pemikiran yang menentang kepada Islam. Dan justru amalan ini didukung oleh perbuatan buruk dari segelintir umat Islam. Namun hal ini tidak diketahui sebetulnya yang ajaran Islamnya hakiki oleh mayoritas orang-orang. Untuk itu, dimanapun kita bisa menyampaikan ajaran Islam yang menyentuh, acara-acara tabligh kita, program-program tabligh kita, buatlah program-program yang menyentuh dengan menyampaikan pesan perdamaian kepada mereka di negeri-negeri yang mereka menentang Islam. Untuk mematahkan penentangan itu, jika kita bisa mematahkan upaya penentangan itu, hanya orang Ahmadiyah yang bisa melakukannya, mematahkan penentangan mereka kepada Islam. Umat Islam yang lain tidak akan mampu untuk menyampaikan hal itu, karena mereka tidak punya hal jemaat dalam hal ini. Tugas ini ditakdirkan hanya dilakukan oleh pengikut Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi kita harus memahami pentingnya hal tersebut. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sedemikian besar kebatilan menentang hak kebenaran, sebesar itu pula lah kekuatan. Inilah merupakan pemandangan kudrati. Sedemikian derasnya penentangan kebatilan kepada kebenaran, secemerlang itulah kebenaran tadi memancarkan cahayanya.
kita bisa perhatikan di tempat mana penentangan kepada jemaat yang sangat banyak, di sana jemaat bangun, gigih, hidup. Di mana jemaat yang tidak mendapatkan penentangan di suatu tempat, di sana jemaat pun tertidur. Jadi, kita menyaksikan penentangan kepada jemaat ini, di mana penentangan yang banyak, pengenalan jemaat pun semakin dahsyat, dan jemaat pun maju. Mungkin dengan tabligh kita, justru terkadang pertabligan pun tidak memberikan dampak yang luar biasa seperti itu pengenalan terhadap jemaat, seperti yang dilakukan oleh, seperti yang dibuahkan oleh penentangan yang menimpa jemaat ini. Begitu juga di negeri-negeri non-Muslim, ketika ada penentangan kepada Islam, justru kita harus memanfaatkan itu dengan untuk memperkenalkan Islam Ahmadiyah kepada mereka. Dan kita harus upayakan itu. Seperti yang saya katakan, ajaran Islam yang damai, hendaknya kita sampaikan kepada mereka. Mungkin setelah itu akan muncul lagi banyak lagi penentangan, akan meningkat. Dan terkadang penentangan meningkat setelah itu di kalangan Kristen juga, misalnya di Jerman, penentangan kepada jemaat, para nasionalis mereka banyak sekali melontarkan hal-hal. Namun orang-orang yang berfitrat baik mendapatkan hal-hal yang positif, pengaruh yang baik. Mereka menjadi kenal dengan jemaat, dan alih-alih kita takut melihat kondisi itu, justru kita harus bahagia dan mempercepat pekerjaan kita. Dan para Ahmadi harus menjadi bagian dari pertabligan dengan perkataan perbuatan mereka yang baik. Masing-masing bersabda, perlindungan kepada Islam dan untuk menzahirkan kebenaran, yang utama adalah kalian menjadi suri toladan umat Islam yang benar, yang baik. Yang kedua adalah keindahan dan kesempurnaannya sampaikanlah kepada dunia, perlihatkanlah kepada dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita supaya kita menjadi orang-orang melewati kehidupan ini dengan sesuai dengan ini dan menjadi suri toladan dari umat Muslim yang benar. Dan meskipun banyak sekali penentangan, kita mendapatkan taufik untuk bisa menyampaikan ajaran Islam yang hakiki, dan kita bisa menjahirkan ajaran Islam yang hakiki kepada dunia. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Yang pertama adalah Mukarram Maulana Hakim Muhammadin Sahib, Kadian. Beliau putra dari Muhammad Aziz Uddin Sahib. Beliau wafat pada tanggal 15 Maret 2017 pada umur 97. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek beliau Hakim Mauluddin Sahib adalah sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam dan termasuk ke dalam 313 sahabat Masih Maud alaihi salam. Nama beliau disebutkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam di dalam buku beliau. Ada dua buku beliau alaihi salam. Hadrat Hakim Mauluddin Sahib, beliau adalah kepala sekolah di Kangra. Ketika sesuai dengan nubuatan Masih Maud alaihi salam, ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat pada tahun 1905, saat itu beliau terhindar dengan para muridnya secara mujizat dari gempa bumi itu. Hakim Muhammadin Sahib almarhum pada Juni 1920 lahir di metrik di Lahore, di Kadian. Lalu di College Lahore beliau melanjutkan pendidikan. Lalu Hakim Haziki, gelar Hakim Haziki beliau raih. Sampai 94 beliau sebagai master di stasiun kereta api. Lalu beliau menyampaikan permohonan wakaf atas gerakan pencarangan Hadrat Muslim Maud. Beliau radhiyallahu menyampaikan, lanjutkanlah pekerjaan dan lanjutkanlah juga tabligh. Beliau sangat berhasrat untuk setelah mendengarkan khutbah huzur kedua, lalu
atas pencanangan huzur kedua untuk mewakafkan hidup. Karena hasrat beliau itu dan akhirnya tiba waktunya beliau bertugas sebagai mubalik dan di Mumbai sebagai mubalik in charge. Pertama Maulana Nazir Ahmad, beliau bekerja di bawah Maulana Nayyar Sahib. Lalu setelah itu beliau diangkat sebagai mubalik in charge. Secara umum beliau di lapangan selama 25 tahun. Pada tahun 472 beliau dipanggil ke Kadian, lalu sebagai ustadz di Madrasah Ahmadiyah, lalu 12 tahun beliau sebagai kepala sekolah Talimul Islam, sebagai Nazim Darul Qaza, lalu sebagai Sadar Majlis Ansarullah Barat India, anggota Majlis Karpardas, juga beliau pernah menjabat sebagai Nazim Waqfi Jadid juga. Pada tahun 2011 beliau diangkat sebagai Sadar Anjuman Ahmadiyah, dan sampai tahun 2014 dari sisi itu beliau masa pengkhidmatan beliau sangat luas sekali, bertahun-tahun, dan beliau pun pergi haji sebagai haji badal. Tilawat Quran Karim beliau sering lakukan dengan baik, suara beliau sangat baik. Wasiat beliau awalnya 1/10, beliau tingkatkan 1/7, lalu 1/15. Musi, beliau seorang musi. Beliau tidak ada hasrat apa-apa, rendah hati. Beliau pernah bekerja di bawah yang lebih junior dari beliau dan bekerja di bawah para mubalik yang lebih junior dari beliau. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan anak keturunan beliau. Beliau 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki mengkhidmati jemaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada keturunan mereka untuk mengemban janji beat mereka. Jenazah yang kedua, Mukarram Fazl bin Mukarram Imam Masar Sahib, pada 14 Maret 2017 beliau wafat di Jerman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun 1927 beliau lahir. Pada tahun 40 beliau lulus FSC di Talimul Islam College Kadian. Lalu beliau mewakafkan diri. Lalu beliau masuk ke BSc. Pada tahun 50 beliau BSc di Lahore College. Lalu masuk ke Jamiatul Mubashirin. Setelah itu silsilah pengkhidmatan beliau sangat luas. Pada tahun 56 beliau dikirim sebagai mubalik ke Ghana sampai 64 sebagai di Jamiah. Lalu mubalik Jerman, lalu dikirim ke Nigeria pada tahun tinggal sampai 72, lalu 74 datang ke Jerman sampai 89 di Hadikatul Mubashirin, beliau bekerja di sana. Additional Islah Irsyad Talimul Quran pada sampai tahun 82 sebagai mubalik Gambia sampai tahun 83, lalu dipindahkan ke Nigeria, Gambia, lalu pergi ke Pakistan, lalu di Jamiah sebagai Ustadz Rabwah
dan sampai 86 में वापस 88 beliau di Wakalat Tasnif. फिर तौफीक पाई और Setelah itu 1988 में आपका तकर्रुर फिर वकालत तसनीफ में हुआ beliau pensiun, तब फिर lalu beliau pergi ke Jerman. Di Jerman pun setelah tahun 74 रिटायरमेंट हुई beliau में ही थे जर्मनी में भी 1974 के हालात के बाद आपने वहाँ mengundang para Ahmadi dan membantu urusan keimigrasian, dan huzur ketiga sangat वहाँ मंगवाने का और इमिग्रेशन दिलवाने का बड़ा काम किया beberapa Ahmadi menulis kepada saya, Irfan Khan Sahib misalnya, almarhum ini memperlakukan kami seperti ayah. Kondisi saat itu tidak mendukung, kondisi keuangan juga. Sampai begitu beliau berhati-hatinya, sampai-sampai kami tidak boleh menyanyiakan air ketika kami berwudu. Orang beliau berdiri di belakang kami, apakah orang pemuda ini menyanyiakan air atau tidak? पानी न ज़ाया करें और वज़ू करते हुए हमारे पीछे खड़े हो जाया करते थे कि पानी ज़ाया तो नहीं कर रहे Beliau और नौजवानों को terus अक्सरियत mengarahkan para pemuda saat itu untuk उनको अपने dekat dengan jemaat. Beliau sangat mencintai जमात के sifat qanaah. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. तरबियत भी करते रहे बड़े कनात पसंद थे अल्लाह Semoga anak keturunan beliau pun diberikan taufik untuk bisa melanjutkan segala kebaikan beliau. Amin. इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों को जारी Beliau menulis beberapa buku. इन्होंने दरवेशान के मुख्तलिफ खसूसियात पे बात Jenazah yang ketiga, Ibrahim bin Abdullah Azul Sahib. तीसरा जनाजा है इब्राहिम Dari Marrakesh, बिन अब्दुल्ला अब्दुल 10 Maret 2017. जमाल Beliau wafat pada umur 81. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2017 को Beliau beat pada tahun 2000. Istri beliau beat lebih dulu, dan istri beliau mempersiapkan beliau untuk beat. सन 2000 में Beliau selalu menonton MTA dan dawam salat dan mencintai Quran Karim secara khas. तैयार किया था अक्सर Beliau menyayangi anggota keluarga dan tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak ketika bertarbiyat. Beliau selalu menyatukan keluarga dan dermawan dan suka silaturahmi. Beliau menolong orang lain yang lemah dalam ekonomi untuk memperbaiki ekonomi mereka. बहुत नुमायां थे Sifat लिहाज से कमजोर भाइयों को menghormati tamu adalah khas beliau. करके Menghormati tamu jemaat juga. करने की कोशिश करते मेहमान नवाजी इनका खास वस्त था Dari sejak muda beliau terkenal jujur, sampai-sampai orang dimanapun beliau bekerja, जवानी से ही selalu beliau menyerahkan harta beliau kepada कि जिस शख्स के पास almarhum. वो अपना सारा सामान तजारत Sampai pada सामान तजारत और अमवाल masa terakhir beliau senantiasa dawam salat, dan हो जाते थे semoga Allah telah meninggikan derajat beliau आखिरी उम्र में बीमारी की हालत में dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan फरमाए dan terjalin hubungannya dengan khilafat dan jemaat. Amin. रवायकीन को भी सब्र और हौसला अता फरमाए और खिलाफत और जमात से वाबस्ता रखे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر